Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibadi rahmatillah. Adada ma fi 'amillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna antal ghafurur rahim. Wasirna ala qawmil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma' wa min nafsin la tasba' min 'ilmin la yanfa'. Na'udzubika min ha'ula'i arba'. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa yaqina sadiqan wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa wal intifa'a wal ifada wal istifada wa hadha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa da'a ila al-huda والدلائل إلى الخير والطلاب والقضي والقرابي والثوابي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum kami mulai, kami minta maaf. Kondisi cuaca gatel, kalau udah dingin gatel. Jadi agak ada selingan sedikit batuk dok. Habis ini minta resep ya sama dokter Kurdi. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama yang kami hormati pembina daripada Masjid Nur Marfu'ah, Prof. Dr. Kurdi, yang sekaligus beliau yang menghibahkan ini masjid. Doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan dalam semua urusan beliau, diluaskan rezeki beliau, dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau keluarkan untuk ini masjid semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan ketua takmir masjid ya, atau ketua masjid Pak Agus, begitu juga dengan semua jajarannya yang hadir pada malam hari ini, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz yang semua hadir pada malam hari ini, yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada antum semua yang hadir pada malam hari ini. Begitu juga kepada para hadirin, para hadirat, para adik-adik sekalian yang alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa hadir di tempat yang insya Allah tidak diragukan lagi. Ini tempat penuh dengan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan barakat, penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keluar kita daripada tempat ini mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari sekian banyak daripada hamba-hamba Allah untuk hadir memperingati kelahiran seorang makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab makhluk ini mulia, kita pun menjadi umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini makhluk yang paling mulia, tidaklah Allah ciptakan yang namanya surga, tidaklah Allah ciptakan yang namanya neraka,
Bahkan tidak Allah ciptakan alam semesta ini kecuali karena kehadiran makhluk yang mulia ini. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini kita peringati hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung kita yang hadir pada malam hari ini. Pada hakikatnya kita adalah tamu daripada tamu masjid. Tidak. Intinya kita ini yang hadir pada malam hari ini adalah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dipilih oleh Allah. Kita dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hadir di tempat yang mulia ini. Apalagi ini tempat berkumpulnya orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat untuk orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Tempat di muka bumi ini yang paling Allah cintai adalah masjidnya Allah, adalah rumahnya Allah. Dan tempat yang dimana Allah membenci tempat tersebut di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Kenapa? Masjid merupakan tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena masjid merupakan tempat orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang datang ke masjid, masuk ke dalam masjid dengan adabnya semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita sedikit menyinggung tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ingin mengajak kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang mungkin sering datang ke masjid untuk sholat, baik itu dengan berjamaah ataupun berzikir ataupun mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain, tentu harus kita perhatian terhadap adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di dalam masjid. Karena ketahuilah ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita anggap ini masjid seperti rumah kita. Jangan kita anggap ini masjid seperti tempat-tempat biasa. Tidak, beda. Masjid punya aturan, masjid punya keutamaan, masjid punya adab. Maka banyak dari kita yang tidak menggunakan hal ini sehingga keluar daripada masjid asar, rahasia kemuliaan ataupun keutamaan ataupun fadilah daripada kita duduk di masjid ini tidak kita dapatkan. Di antaranya, antum semua mungkin saat ini belum ada yang berniat iktikaf. Ada yang satu, dua orang yang niat iktikaf, tunjuk tangan. Mungkin di antara kita tidak ada yang niat iktikaf. Padahal saat ini kita sedang iktikaf. Maka yang belum niat iktikaf, niat iktikaf. Al-Fajr, alhamdulillah, duduk langsung niat iktikaf. Dalam hati niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi taala. Sengaja hamba niat iktikaf selama berada di dalam masjid karena Allah taala. Dapat pahalanya setiap detik. Subhanallah. Ini banyak orang tinggalkan. Makanya Pak Dokter, ada beberapa masjid di daerah kita Pasar Kuto, di situ ditulis di sini niat iktikaf di bingkai, biar orang-orang yang masuk masjid ingat ketika masuk masjid niatnya iktikaf. Ada tulisan nawaitul iktikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi taala. Di sini satu, di sebelah sini satu. Kenapa banyak orang yang lupa? Banyak orang yang melupakan hal ini. Padahal ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak hal juga yang dilupakan oleh manusia ketika dia masuk ke dalam masjid. Di antaranya apa? Menggunakan kaki kanan. Ada yang perhatian kita ketika masuk masjid? Tidak ada. Menggunakan kaki kanan, mengucapkan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, alangkah bagus itu doa. Ada yang tadi baca? Mudah-mudahan baca semua insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Salawat kepada Nabi, berdoa kepada Allah, ya Allah, kami memohon kepadamu agar engkau bukakan daripada rahmat kasih sayangmu. Subhanallah, baru masuk masjid
Dah dapat kita doa dari Nabi SAW dengan kaki kanan. Ada seorang ulama dari kalangan habaib, kalau tidak salah Habib Muhammad bin Hasan Jamalullail. Beliau ini sungguh warok. Satu kali beliau dalam keadaan sakit, dan beliau ini adalah orang yang selalu ada hubungan yang kuat dengan masjid, selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Satu kali beliau ada keinginan tetap datang ke masjid walaupun dalam keadaan sakit, namun beliau dibopong oleh muridnya. Pada saat perjalanan masuk beliau ke masjid dalam kondisi dibopong, belum sempat duduk beliau ngomong sama muridnya, "Wahai muridku, tadi waktu aku masuk ke dalam masjid itu kaki kanan atau kaki kiri?" katanya. Dia ngomong sama muridnya. Muridnya jawab, "Wahai Habib, bahasa kita Palembang nih, kami tidak keluruan. Kami tidak keluruan, tahu keluruan? Bukan orang Palembang kalau tidak tahu keluruan. Masih Palembang sini kan?" Keluruan. Akhirnya apa? Kata Habib tadi, "Tuh kamu dah yang tahu. Ya sudah, mundur lagi ke belakang. Sallu ala Nabi Muhammad." Mundur lagi ke belakang. Akhirnya apa? Ngulang lagi, masuk beliau dengan kaki kanan. Subhanallah. Ini orang yang menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita tahu adab di dalam masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Seandainya pada saat kita masuk, enggak, kita masuk kaki kiri, jangan sudah tanggung, jangan, mundur lagi, ulang gitu kaki kanan. Kenapa? Itu akan membuat syaitan nangis. Jadi kita orang Palembang, syaitan itu ngomong apa? Nah, juga malam ini katanya. Enggaklah lemak-lemak kita membuat orang lupa, lalai. Enggak, dia tidak dapat fadilah daripada sunnah Nabi SAW. Diundurnya, diulangnya lagi, masuk kaki kanan. Subhanallah. Kalau kita tahu tentang hal ini, berapa banyak pahala yang sudah kita dapat sebelum kita duduk di majelis. Sebelum kita duduk di majelis, sudah banyak fadilah, keutamaan yang bakal kita dapat daripada adab-adab kita di dalam masjid. Kalau kita sudah menjaga hal ini, maka kemuliaan-kemuliaan akan Allah berikan kepada kita yang ada di dalam masjid ini. Hati kita akan menerima nasihat, hati kita akan merasa teduh, hati kita akan merasa kenikmatan ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita sudah menjaga adab di rumah Allah. Ini tempat bukan sembarang tempat. Jadi sudah disebutkan dalam hadis Nabi, "Habbul bilad ilallah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang minta maaf. Kadang-kadang sudah di dalam masjid ngobrol sana sini, urusan dunia yang kadang-kadang diomongi. Hati-hati, haram hukumnya. Perhatikan, siapa yang membicarakan hal yang berkaitan dengan dunia di dalam masjid, haram hukumnya, bukan tempatnya. Kalau nak kelakar urusan dunia, kadang-kadang kita ni ketemu sama kawan ya, masuk masjid, mana pagi tadi, Rami apa pasar? Rami apa? Nanya sama kawan, di dalam masjid, cari kaki tempat lain. Sudahlah, lupakan urusan dunia. Ketika masuk dalam masjid, lupakan urusan dunia. Ini tempatnya untuk kita ingat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang ngobrol yang tidak ada manfaat, yang semestinya dia gunakan waktu tersebut bisa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hilang. Kemudian belum lagi, alhamdulillah kalau sini tak katik ada yang kadang-kadang di beberapa tempat lagi majelis main ini ngerokok di dalam masjid. Hati-hati, ente buat itu masjid kotor, haram hukumnya. Nah, ini biar kita tahu, mumpung masih baru kan masjid ini, ya bro, masih baru, jadi harus kita tahu adab-adab di dalam masjid. Makanya penting kita belajar. Makanya masjid ini mudah-mudahan Prof yang selalu memberikan support ini masjid, mudah-mudahan ada majelis taklim insyaallah nanti ke depannya. Biar orang-orang yang ada di dalam masjid ini paham tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pengurus-pengurus masjid. Nah, kami harapkan pengurus masjid orang yang paham dengan agama, biar tahu nanti adab di dalam masjid ketika mendapatkan sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu. Misal contoh najis, paling sering masjid itu ada tai cicak. Tai cicak yang paling sering kadang-kadang. Kalau pengurus masjid tidak tahu cara membersihkan najis,
bisa menjadi tempat itu najis galau. Akhirnya apa? Tanggung jawab orang yang ibadah di dalam itu yang tidak sah dengan orang yang ada menjadi, atau dengan orang yang menjadi pengurus di dalam masjid itu. Ada tai cecek misalnya, mudah-mudahan bersih di masjid ya. Tapi kan tak nutup kemungkinan bisa jadi, maaf nih, ada adik-adik kita nih yang lagi mudah-mudahan pakai pampers ini ya, kencing misalnya dia. Bagaimana cara membersihkannya? Perlunya kita belajar. Najis ada dua, hukum najis, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Kita tengok najis tak cicak tadi, najis ainiyah, kita embek dulu. Enggak, pakai tisu. Kemudian hukum najisnya masih ada. Najis ainiyahnya sudah kita angkat. Najis hukmiyahnya apa? Kita bersihkan sampai tak ada lagi terjengok zatnya. Caranya seperti apa setelah itu? Alirkan dengan air. Kadang-kadang kebanyakan wong apa? Dipelnya langsung. Apa yang terjadi? Najis ya Allah. Padahal gampang cara membersihkannya. Anda ambil ainiyahnya, hukum najisnya kita bersihkan, zatnya. Nah, kemudian baru kita alirkan. Nah, yang seperti ini banyak kita tidak tahu. Kadang di masjid, kadang di rumah kita. Di rumah kita mah itu juga. Anak-anak kita yang lagi kecil kencing di tengah rumah, kadang-kadang langsung dipel. Akhirnya pun najis galau rumahnya. Keluar dari kamar mandi, kaki basah, ambil wudu. Apa yang terjadi? Bawa najis kakinya. Solat dia, apa yang terjadi? Tak sah solatnya. Kenapa? Syarat solat. Syarat sahnya solat itu apa? Suci badan, suci pakaian, suci tempat daripada najis. Kalau kita keluar dari kamar mandi tadi, bawa najis, sah tak solat kita? Tidak sah. Begitu juga yang ada di dalam masjid. Nah, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka penting bagi kita orang-orang yang ada di dalam masjid terutama itu selain memperhatikan adab-adab di dalam masjid, juga memperhatikan apa hal-hal yang berkaitan dengan syariat yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belum lagi minta maaf ibu-ibu nih, mudah-mudahan ibu ini sholat galau misalnya nih. Ini kan kepalangan kita belajar. Karena majelis maulid ini majelis ilmu. Majelis maulid ini majelis ilmu. Ibu-ibu, salah satu perempuan yang haid, perempuan haid itu diantaranya selain mereka diharamkan untuk memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, apa yang diharamkan bagi mereka? Berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Kenapa perlu kami sampaikan ini, Prof? Di antaranya, kadang-kadang masjid ini kan sering digunakan untuk tempat akad nikah. Tempat akad nikah. Banyak kadang-kadang perempuan-perempuan yang masuk ke dalam masjid tanpa menjaga adab. Maaf ngomong, dia ngomong kan aman juga katanya. Pakai apa namanya? Apa namanya? Pembalut. Kalau pempes sudah kecil ya. Pakai pembalut katanya, aman masuk masjid pakai pembalut, tidak ada jaminan. Sekarang hukumnya dulu, dia haid dilarang masuk masjid. Urusan dia nak pakai pempes nak tidak, hukum haramnya itu tetap berlaku bagi dia. Tidak ada yang menjamin pembalut itu bisa tidak keluar, bisa tembus. Akhirnya apa? Najis itu tempat. Banyak yang tidak tahu. Kadang-kadang di acara akad nikah, perempuan masuk yang haid masuk ke masjid, ke dalam masjid, kan tidak lagi sholat, tidak lagi untuk ibadah, cuma untuk hadiri daripada acara akad nikah. Hati-hati, hukum masjid tetap berlaku dalam keadaan apapun. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi jangan sembarangan. Ibu-ibu, ibu-ibu nih perhatikan yang belakang. Jadi kalau haid keluar masjid, dosa, haram. Masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan masjid. Intinya tidak ada waktu dan tempat yang kita gunakan kecuali di dalam masjid untuk kita zikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dilarang di dalam syariat jangan kita lakukan di dalam masjid. Makanya kami, Bapak Ibu di daerah Kuto khususnya banyak para habaib itu tidak bangun masjid mereka. Apa? Musola. Hukum musola sama masjid beda. Karena memang di Indonesia inilah yang ada musola, tempat lain tidak ada.
ada masjid kalau. Cuman bedanya ada masjid jami, ada yang bukan masjid jami. Tidak semua masjid harus jami. Maksud jami apa? Harus Jumat. Kadang-kadang kita nih di sini Jumatan, baru 100 meter ada masjid lagi. Enak digunakan untuk Jumatan. Hati-hati itu. Ketika ini masjid masih banyak longgarnya, ada yang di sana sholat, ingat siapa duluan yang takbiratul ihram itu yang sah sholatnya. Jadi boleh bangun masjid, tidak dilarang. Tapi ingat keperuntukannya untuk jami atau tidak. Komplek ini nak bangun masjid boleh baik. Tapi ingat ada masjid di sebelah kita yang kalau hari Jumat masjid itu masih kosong, masih separuh. Aku wajib kita ke sana. Jadi masjid ini untuk apa? Dia tetap digunakan untuk sholat zuhur, asar, subuh. Kalau hari Jumat ini, subuh, asar, maghrib, isya. Kalau Jumat tutup. Kenapa? Khawatir gitu. Makanya kami di daerah Kuto tu ada masjid Lawang Kidul namanya. Ada masjid Lawang Kidul. Tak jauh dari Lawang Kidul itu ada masjid pelabuhan. Nah kita tak tahu masjid Lawang Kidul ni punya apa tidak. Jadi ada sikok daripada habaib. Habis dia solat Jumat, balik ke rumah apa? Solat zuhur lagi dia. Solat zuhur lagi ngapa? Ikhtiyat. Hati-hati dia. Jangan-jangan kaget yang duluan takbirnya masjid situ katanya. Aidah tu solat baik untuk diri dia dewek. Dia dak ngajak wong. Kembali kepada keyakinan kita. Nah, kalau bahas masalah masjid panjang. Agak kita ada waktu khusus belajar majelis taklim akan masuk bab yang berkaitan dengan adab-adab di dalam masjid. Ini kami mengingatkan mumpung ini masjid baru dan mudah-mudahan ini masjid penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ada di dalamnya tentu selalu menjaga adab-adab di dalam masjid ini sehingga keberkahan akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga satu lagi yang kami juga lupa nyampaikan terhadap nanti pada saat solat berjamaah. Pada saat solat berjamaah, hendaklah di setiap masjid itu ada yang namanya imam rotib. Kalau kita sering nyebutnya imam rawatib. Kalau kami diajarkan oleh guru kami namanya imam rotib, imam tetap. Enggak. Yang memang kita pilih pertama bukan karena tuanya. Kadang-kadang ada di masjid ini karena tua dipilih, tapi ternyata ketika dalam bacaan sholat tuh banyak yang maaf ngomong nih, bukan nak nyinggung-nyinggung. Ustaz ini nyinggung masjid ini, tidak ada nyinggung-nyinggung. Mumpung masih baru. Carilah imam yang fasih, bukan cuma fasih, yang faqih, yang paham dia. Kadang-kadang maaf ada imam yang fasih di dalam bacaan, tapi tidak faqih. Faqih di sini apa? Paham di dalam ilmu syariat. Bagaimana kewajiban seorang imam itu, adab-adab di dalam menjadi imam itu harus dia paham. Makanya kenapa kalau jadi imam itu kita disunahkan untuk melihat kanan kiri. Istau subufakum fa inna taswiyatus sufu min tamamis shalah. Disunahkan kita noleh kanan, noleh kiri. Tengok imam kita tu ada yang tua dah. Jadi kalau sholat tu jangan suruhnya yang panjang-panjang nian, tak juga yang pendek-pendek nian. Yang panjang nian juga jangan, yang pendek juga jangan. Makanya kami ada tertib bacaan. Setiap 5 waktu tu kami ada tertib bacaan. Dan itu bukan dari kami, daripada guru-guru kita. Salah satunya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Setiap 5 waktu bacaannya beda-beda. Diatur oleh beliau. Nah, bagi imam harus mengkondisikan. Kadang-kadang waktu maghrib panjang ayatnya. Jangan, maghrib itu waktunya pendek. Kapan kita disunahkan untuk panjang ayat? Ketika sholat subuh dan sholat isya. Boleh kita panjangkan. Tak salah protes makmum. Hari Jumat pakai sujud sejadah. Boleh disunahkan. Makmum protes, alang kelamonnya imam tu katanya. Imam juga ejo-ejo. Jangan baca surat sejadah itu cak kita merotal cak tadi nah, yang ngaji tadi pingsan galau makmum model yang tadi dibaca imam dibawa dalam solat qari tadi dibawa dalam solat tak keluaran makmum lah hilang galau imam bewean tinggal di depan. Nah, harus bisa mengkondisikan harus bisa mengkondisikan. Kemudian ini yang harus menjadi perhatian, kami tambahkan sedikit bagi imam di dalam kitab Bidayatul Hidayah.
karangan Imam Ghazali, di situ dijelaskan tentang adab imam dan makmum. Di antara adab imam itu tidak dianjurkan, bahkan tidak disunahkan untuk apa? Berlama-lama di dalam sujudnya. Berlama-lama di dalam sujud, baik imam ataupun makmum. Kebanyakan dari kita ini, hampir anda perhatikan, ada beberapa masjid musola, kalau sujud terakhirnya lama. Sujud terakhirnya lama, tidak disunahkan itu. Bagi imam cukup baca tasbih 3 kali, begitu juga dengan makmum. Ini kadang-kadang imamnya tidak lama, makmumnya yang lama. Kawan tu sebelah tu terganggu kadang-kadang. Anda nengok makmum sebelahnya lama nian tegak. Apa kawan ni mati kali, meninggal kali, apa ketiduran kali, atau macam-macam. Jadi tidak disunahkan. Jadi jangan kaget macam-macam imam ketika sujud terakhir dipanjangkannya sujudnya. Hati-hati. Berarti imam itu tidak paham. Ya, jadi imam tidak disunahkan di sujud terakhirnya untuk berlama-lama. Begitu juga dengan makmum. Kalau nak lama-lama, kapan? Solat dewean. Nak sejam lajulah. Sujud lama-lama itu. Lajulah nak sejam. Nak 2 jam, lajulah. Tapi kalau dalam solat berjamaah, baik imam ataupun makmum tidak disunahkan untuk berlama-lama di dalam sujud. Maka penting bagi imam ataupun makmum untuk belajar. Imam harus tahu ketika dia batal bagaimana posisinya, siapa yang menggantikan makmum di belakang. Minta maaf, bukan ngajari, sekedar mengingatkan. Imam, ketika dia batal bisa baik terjadi. Nah, orang yang di belakang imam khususnya itu orang yang paham. Kadang-kadang maaf, imam ni kan kadang-kadang ada saatnya dia lupa. Ada saatnya imam itu lupa. Misal contoh, Ustaz kita ni maulid, apa bahas ini? Inilah ilmu yang diajarkan Nabi. Inilah daripada intinya maulid. Biar kita tahu dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Warisannya adalah ilmu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ilmu yang dibawa oleh Nabi. Biar antum yang hadir saat ini maulid keluar dari ini pengen bawa ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengen belajar ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita cuma sekedar euforia bahasanya, bangga dengan peringatan maulid, tapi makna di dalam maulid tidak kita dapat, tujuan daripada maulid tidak kita dapat. Bukan itu. Atau ada sebagian masjid musola tak lemak kalau tak ngandungkan maulid, malu dengan masjid sebelah. Tak. Ente justru malu sama Nabi. Kalau ente dapat ngandungkan maulid, ente tak membuat Nabi itu gembira. Ente malu sama Nabi Muhammad SAW ketika ente keluar daripada majlis maulid, ente tidak punya ghirah untuk mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Ilmu syariat. Coba perhatikan yang hadir maulid tahun kemarin sama tahun ini, jingok sholatnya lah benar belum? Jingok yang tahun kemarin hadir maulid sama hadir tahun ini, bagaimana dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Jingok yang hadir maulid tahun kemarin sama tahun ini, bagaimana kedekatan dia dengan Allah, bagaimana kedekatan dia dengan Nabi Muhammad SAW? Makanya apa yang kita bahas tadi itulah inti daripada maulid, ilmunya Nabi Muhammad SAW. Lanjut sedikit, imam lupa. Ketika kebanyakan yang sering kadang-kadang lupa ni imam tahiyat awal. Tahiyat awal di rakaat kedua. Imam kadang-kadang langsung tegak. Di rakaat kedua tu lupa imam. Yang negornya jangan banyak-banyak gini, kadang-kadang sebarisan ini. Subhanallah, panjang dulu. Enggak sepertama ini. Negor galau. Hati-hati kita. Makanya penting belajar tadi. Kalau niat negor imam dengan ucapan subhanallah, maka yang negor itu batal. Apa tujuan subhanallah? Zikir. Kalau imam yang tahu, paham, makna subhanallah yang diucapkan makmum itu adalah zikir bagi makmum, dan memang itu teguran bagi imam, maka imam akan tahu dia ada satu kesalahan yang dilakukan. Tapi ingat, kapan kita mengucapkan subhanallah itu? Kalau yang sifatnya sunnah, yang namanya tahiyat awal itu sunnah. Sunnahnya sunnah abad, bukan bagian daripada rukun. Tidak dianjurkan bagi makmum untuk mengucapkan subhanallah. Tidak dianjurkan, walaupun kita spontan sebenarnya. Imam lah tegak.
makmum mengucapkan subhanallah, imam tak ngerti, baru sadar, oh iya aku belum dalam hati ni. Nah iya tadi tak ada tahiyat awal, duduk imam, hancur solatnya, batal solat imam. Makmum tidak tahu, melok pula, hancur juga solat makmum. Bagaimana kalau makmum mendapatkan imam yang tak paham ini? Niat nawaitul mufarraqah, niat pisah dengan imam. Kenapa? Imamnya salah, tak boleh dipeloi. Ketika imam sudah tegak, lupa tahiyat, duduk lagi ketika ingat, batal solatnya, sudah tinggalkan. Kenapa? Itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu bagian daripada sunnah di dalam solat yang mendekati daripada wajib, tapi tidak sampai ke wajib. Maksudnya apa? Ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad, maka disunnahkan kita untuk sujud apa? Sujud sahwi, bukan sujud tilawah. Ya, sujud tilawah, sujud sahwi. Seandainya tidak sujud sahwi, tidak masalah. Kenapa? Itu hukumnya sunnah. Ketika sujud sahwi imam misalnya, maka makmum melok komando daripada imam. Jangan kaget, imam juga yang salah, dialah imam misalnya, batal makmum itu. Nah ini penting tak? Penting. Baru sedikit ini, ada waktu kita baru jam 9, paling jam 12 selesai ini. Kamu lemak dengar yang ngomong ni mengas. Kalau belajar ilmu ni asik, nikmat. Belajar agama ni nikmatnya luar biasa. Makanya kami selalu ngajak sama kawan-kawan majelis kami, ya Allah, jangan hilangkan kelezatan di dalam hadir majelis taklim. Jauhkan kami daripada kebodohan-kebodohan agama. Malu kami saat nanti dibangkitkan di padang mahsyar, ketemu dengan Nabi Muhammad. Apa yang nak kita jawab daripada pertanyaan nanti dari Nabi Muhammad? Apa kata Nabi? Wahai umatku, kata Nabi, apa kau kenal dengan syariatku? Apa kau pahami syariat yang aku bawa? Diam kita. Malu tak sama Nabi? Malu gitu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak dari kita yang saat ini hadir majlis-majlis seperti ini, namun tidak memiliki ghirah kita di dalam belajar agama. Makanya yang bodoh tambah bodoh, yang jauh tambah jauh. Kadang-kadang kita habis dari sini udah selesai. Padahal bukan seperti itu yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita sia-sia mengadakan maulid Nabi Muhammad, tidak. Justru peringatan maulid ini sudah sebagian bisa dikatakan wajib untuk kita lakukan saat ini. Kenapa? Karena umat Islam sudah jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita saat ini tidak mengadakan maulid, apa lagi bekal bagi kita untuk umat-umat akhir zaman ini, untuk anak-anak kita yang saat ini kita tengok media sosial lebih menguasai mereka. Tanya sama mereka tentang Nabi Muhammad, banyak tak tahu. Tanya mereka dengan siapa orang tua Nabi Muhammad, tidak tahu. Tanya sama mereka siapa isteri Nabi, tidak tahu. Tanya sama mereka, bahkan tanya sama diri kita, siapa anak-anak Nabi, tidak tahu kita. Yang kita tahu orang-orang yang kenal dengan orang-orang di luar Islam, artis, pemain bola, apalagi lah macam-macam yang sekarang ini terkenal dengan TikToknya. Tapi dengan agama, dengan Nabi Muhammad jauh. Makanya yuk sama-sama muhasabah kita. Apa yang sudah kita dapat daripada setiap kegiatan-kegiatan seperti ini? Sudah belum kita mengambil daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sama-sama kita ketahui saat ini banyak majelis taklim, banyak majelis ilmu, tapi yang sedikit yang hadir tidak ada sesuai dengan jumlah orang yang ada di dalam satu wilayah. Palembang khususnya umat Islamnya banyak, tapi tengok kami ngadakan majelis ataupun guru kami, kadang-kadang majelis itu hadirnya wong 500 pernah. Wong 500 majelis. Tapi ternyata di dalam satu malam hadir majelis 500, di tempat-tempat lain yang mereka lalai kepada Allah lebih banyak jumlahnya. Tengok di kafe-kafe itu. Ada yang 1000 hadir di situ. Ada yang 500, ada yang mungkin 200. Di Palembang ini berapa banyak kafe? Berapa banyak tempat-tempat nongkrong? Jumlah mereka lebih banyak daripada kita yang hadir majelis taklim. Contoh sekarang ini, yang hadir ini anggaplah 200. Yang di luar lihat,
Bukan untuk kita sombong pada diri kita. Ini nikmat yang Allah beri sama kita. Kita dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dipilih oleh Allah agar kita mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak akan ada orang yang sampai kepada Allah kalau tak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kami harapkan kepada diri kami dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, yuk sama-sama bangkitkan gairah kita, semangat kita untuk mempelajari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ulama di antaranya Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab di dalam kitab Tuhfatul Ahbab. Di sini beliau mengatakan tentang keadaan zaman yang sudah jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang jauh daripada warisan Nabi. Beliau mengatakan zaman dulu para salaf kita, orang-orang daripada orang-orang soleh, hampir didapatkan setiap rumah mereka ada orang alim. Ada orang yang paham dengan agama. Ada orang yang kenal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika didapatkan di dalam rumah tersebut ada orang alim, di antaranya adalah orang tua yang ada di dalam rumah tersebut, maka dia akan membimbing istri dan anak-anaknya untuk kenal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang tua dulu itu mereka adalah selain daripada orang tua, mereka juga adalah guru bagi anak-anaknya. Diajarkan mereka terutama yang berkaitan dengan syariat dulu yang wajib, tentang sholat. Mulai di usia 7 tahun mereka diajarkan bagaimana sholat itu. Kita sebagaimana sering kita dengar Nabi mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis, perintahkan anak-anak kalian ketika usia 7 tahun untuk sholat. Kita kadang-kadang orang tua lalai. Dah biarlah anak kita masih kecil juga gitu, masih nak ladas juga. Berapa banyak dari orang tua yang anaknya sudah usia 7 tahun, waktu subuh tidak dibangunkannya, waktu zuhur anaknya main tidak diingatkan dengan sholat, waktu asar anaknya juga asik bermain, tidak ditanya, nak kau sudah sholat belum? Waktu maghrib anaknya tidur, tidak dibangunkan dengan alasan capek dia main. Waktu isya apalagi, ini orang tua yang tidak ada mengambil bagian daripada ilmu tersebut. Usia 7 tahun, ketika usianya 10 tahun, kalau dia tidak sholat, pukul dengan pukulan untuk mendidik. Tengok sekarang ini, tak peduli wong tua, na'udzubillah min dzalik, kalau anaknya tidak sholat, tidak dimarahi. Anaknya tidak bisa Fatihah, tidak dimarahi. Anaknya tidak bisa baca Quran, tidak dimarahi. Tapi kalau anaknya tidak bisa bahasa Inggris, katanya pula, lolo kau ni. Anaknya tidak baca ngaji, biasa baik. Anaknya sholatnya masih salah, biasa baik. Kenapa? Orang tuanya tidak paham dengan agama. Kalau dulu, kata beliau, hampir di setiap daripada rumah-rumah orang Islam, di dalam rumah tersebut ada orang alim. Makanya mereka selamat. Kenapa? Anaknya dibentengi bagi mereka dengan agama. Ketika mereka keluar, mereka tahu ini baik, ini tidak baik, jauhi. Kawan yang baik, gauli. Kawan yang tidak baik, tidak usah dekati. Kalau sekarang, tengok dewek macam mana? Tidak ada lagi orang alim. Saat kapan? Saat ini, kata beliau. Zaman beliau itu lebih kurang 90 tahunan kalau tidak salah. Kata beliau, dulu banyak orang alim, saat ini tidak ada lagi itu. Ada cuma sedikit sekali. Apa kata beliau? Beliau tidak sampai situ ngomong. Beliau mengatakan orang alim sudah tidak ada lagi. Apa yang ada di rumah kita saat ini? Apa yang ada di rumah kita saat ini? Yang pertama kata beliau, sahibut tumbak. Apa itu? Tukang rokok. Hai, Ustaz nyinggung caknya rokok ni. Tak ada nyinggung, anak tu ngomong baik. Enggak. Tukang rokok, coba saksikan di rumah-rumah kita saat ini. Hampir dipastikan di rumah kita ada rokok, ada asbak. Oh, kalau udah ngerokok, oh, apalagi habis makan. Akhirnya apa? Sudah lalai waktunya. Sering melakukan sesuatu yang makruh. Rokok itu makruh. Anak tak ngomong ke haram. Lagi kamu tak ngundang lagi anak kalau ngomongkan haram lagi.
Walaupun ada sebagian ulama mengatakan haram. Makruh, sering melakukan sesuatu yang makruh menyebabkan kita malas melakukan yang sunnah. Kalau orang sudah meremehkan yang sunnah, bisa-bisa na'udzubillah min dzalik meremehkan yang wajib. Setiap hari yang melakukan makruh tersebut, rokok tiap hari. Kadang-kadang sampai sehari sebungkus. Berapa sekarang? Coba kalau dia kumpulkan. Coba kalau dia sedekahkan. Coba kalau dia gunakan untuk yang lebih manfaat untuk keluarganya. Luar biasa. Beli rokok sanggup. Sehari 20.000. Beli siwak tak sanggup kau, kamu siwak. Nah, baru nyingok apa? Ini kayu siwak, sunnah Nabi. Kita kadang-kadang rokok bukan main, tapi dengan siwak anti gitu. Asing kita dengan siwak. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Rak'atani ma'a siwak khairuna sab'ina raka'ah bi ghairi siwak. Agama Allah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat orang yang menggunakan siwak di dalam salatnya itu lebih afdal 70 rakaat orang yang salat tanpa menggunakan siwak. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngantongi rokok gitu, salat ngantongi rokok, makruh hukumnya. Bawa ke masuk masjid, makruh hukumnya. Ada yang mau rokok masjid? Tak usah bawa. Jauh ke. Sesuatu makruh yang tak bagus. Tempat ini sesuatu yang bersih, yang dicintai. Pakai siwak. Berapa harga siwak ini? 10.000. Acak dipakai beberapa hari. Bukannya cak ini terus. Orang kadang-kadang ada yang ngomong, siwak itu jorok. Kenapa? Air liurnya ada di situ lah. Enggak. Ini sunnah Nabi. Tidak selama-lamanya cak mak inilah kita pakai. Kadang dipotong, makanya batasan makruhnya sampai telunjuk atau 4 jari. Kalau lah pendek mak ini, tidak usah pakai lagi. Sunnah di dalam sholat. Kemudian apa? Sunnah ketika baca Quran. Kalau lisan kita ini tidak pasai-pasai baca Quran, pakai siwak. Kenapa? Siwak itu memfasihkan lisan kita. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan orang yang ketika akan membaca Al-Quran kemudian dia pakai siwak, tidaklah dia sebelum membaca Quran kecuali apa? Allah utus satu malaikat mendekati dia, kemudian apa? Mencium keningnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kayu siwak. Banyak yang tak tahu dengan siwak, bahkan menyepelekan ini siwak. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini siwak bisa menyebabkan orang husnul khatimah. Di antaranya apa? Sebab orang menggunakan siwak ini, rohnya itu gampang keluar daripada jasadnya. Keluar daripada jasadnya. Kita lihat sejarah Nabi. Bagaimana ketika Nabi nak meninggal. Nabi nyuruh Sayyidah Aisyah untuk apa? Mengambil siwak. Itu nasihat buat kita, contoh buat kita. Kalau ada orang meninggal, orang nak para-para meninggal itu, nazak di kita ni, pakai ke siwak. Bibirnya celupkan dengan air zam-zam kalau ada. Kalau tak, bagi biasa tak apa-apa. Kenapa? Biar kalau memang sudah saatnya dia dipanggil sama Allah, rohnya itu gampang keluar. Dan apa? Dia bisa ingat dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini faedah siwak. Masih galak kita meninggalkan siwak. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang sudah diganti dengan apa? Tumbak tadi, rokok. Ada di rumah kita rokok, ada siwak, hati. Maka beli siwak 10.000 hadiahnya, dapat pahala, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama kata beliau. Masih ada waktu ni? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai subuh. Oh, sampai subuh. Alhamdulillah. Majulah kamu, anak balik. Terangkan waktu saat kapan? Ada yang nanya. Nah, ini kan mulai ada. Inilah majelis. Tapi jika ada momen tertentu kita akan adakan majelis di sini, insyaallah. Ya berapa? Doakan mudah-mudahan. Siwak itu ketika kita sebelum sholat pakai. Ada doanya. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barik li. Ya Allah berkahi kami dengan apa-apa yang ada di dalam keutamaan siwak ini. 70 faedahnya di antaranya. Hendak pakai setiap kita sebelum sholat. Sebelum sholat
Bahkan di dalam sebuah hadis, makna hadis dikatakan, kalau kata Nabi, kalau tidak memberatkan umatku, kata Nabi, aku wajibkan bagi mereka ini menggunakan siwak di saat kapan? Di saat ketika akan berwudu dan di saat ketika sholat. Kalau tidak diberatkan oleh Nabi, wajib itu. Bagi Nabi wajib ini. Bagi apa? Luar biasa ini. Luar biasa ini. Panjang ini kalau cerita siwak ini. Jadi ketika kita nak sholat, ketika kita nak berwudu, ketika kita akan baca Al-Quran, ketika kita majelis ilmu, tadi anak amalkan. Ketika anak majelis, kita belajar ataupun kita nak ceramah, kenapa faedah siwak itu kita pakai setiap majelis? Biar daya ingat kita ini kuat, biar hafalan kita ini kuat, biar apa yang sudah kita mutola'ah ingat lagi cepat. Luar biasa faedahnya. Rokok yang ada di rumah kita, itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, karena sebab orang alim tidak ada lagi di rumah kita, karena sudah kesibukan dengan dunianya, apa yang paling banyak di rumah kita saat ini? Apa kata beliau? Tarikus sholat. Orang meninggalkan sholat. Paling banyak rumah kita saat ini, dan kita dapatkan setiap rumah itu ada salah satu yang di dalam rumah itu yang tidak sholat. Apakah istri, apakah suami, apakah anak, bahkan bisa jadi apa? Pembantu. Yang punya pembantu di rumah, hati-hati tuh, yang nginep. Itu juga tanggung jawab tuannya. Musibah paling besar saat ini kita hadapi. Kenapa? Umat Islam sudah meremehkan yang namanya sholat. Dikatakan oleh sebagian ulama, di antara orang yang meninggalnya su'ul khatimah, bahkan na'udzubillah min dzalik, meninggal tanpa membawa iman, adalah orang-orang at-tahawun bis shalah. Di antaranya siapa mereka? Orang yang meninggalkan salat. Orang yang salat tapi tidak didasari dengan ilmu. Ini termasuk orang yang meninggal su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Yang salat baik bisa su'ul khatimah, apalagi yang tidak salat. Kok bisa orang yang salat su'ul khatimah? Ada sebutan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, neraka wel orang yang salat. Siapa mereka? Orang yang lalai di dalam salatnya. Siapa makna lalai tersebut? Ada yang mengatakan lalai memang di waktunya, tidaklah dia salat kecuali di akhir waktu. Ada yang mengatakan apa? Dia sholat tapi dia tidak perhatian dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat. Syarat wajib sholat tidak tahu, syarat sahnya sholat tidak tahu, rukun-rukun sholat tidak tahu, hal-hal yang membatalkan sholat tidak tahu. Banyak kita saat ini. Contoh sikap baik tadi, syarat sahnya sholat suci daripada badan, pakaian yang tepat daripada najis. Banyak dari kita yang kadang-kadang keluar dari kamar mandi masih bawa najis. Istinjanya tidak benar. Istinjanya tidak benar. Apa sebab tidak benar? Macam-macam. Bisa dari najis itu nempel ke badannya karena percikan, bisa jadi air yang dipakainya mutanajis. Bingung kita kan, air mutanajis, air yang sedikit yang kalau kejatuhan najis jadi air najis. Apa itu air sedikit? Air kurang dari 2 kula. Apa itu air kurang dari 2 kula? Air yang kalau dibataskan, kita punya bak itu 60 kali 60 kali 60, panjang kali lebarnya. Jadi kalau dikalkulasi dalam liter, 200, hampir 260 liter. Kalau air kurang dari 260 liter, kalau dia kejatuhan najis, namanya air mutanajis. Sekarang ini kita jengok bapak ibu yang buat kamar mandi, tidak lagi pakai bak, sudah pakai ember galau. Kita jengok, pakai pancuran, bawahnya ada ember. Ember itu kecil galau. Tidak nutup kemungkinan ember yang sering terbuka itu kejatuhan najis yang namanya tai cicak. Pagi-pagi dia masuk kamar mandi, pas nak cebok, dijengoknya ada tai cicak. Air tidak berubah, masih bening, dipakainya lah air tadi. Dibuat dia istinja, najis galau badannya, najis galau. Makanya kita tahu harus air itu batasannya seperti apa. Kalau dia air banyak tidak merubah sifatnya, apa itu sifat itu 3, bau, rasa dan warna. Kalau dia kejatuhan
Tai cicak tadi misalnya, maaf, kalau dia air banyak boleh masih dipakai. Tapi kalau air sedikit, walaupun tidak berubah bau, rasa dan warnanya, aku tidak boleh dipakai. Nah ini terjadi di rumah-rumah kita. Langsung maki banyu, istinjanya. Belum lagi yang kita bakal singgung tentang apa? Orang syarat sahnya sholat itu suci daripada 2 hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dengan mandi wajib. Tahu bagaimana cara mandi wajib yang benar? Tahu bagaimana rukun-rukun di dalam mandi wajib? Banyak yang kita tidak tahu. Jangan-jangan usia kita 40 tahun, usia kita yang sudah 50 tahun, saat ini mandi wajib kita masih salah. Ustaz, tidak tahu, tidak apa-apa. Tidak. Lembang ini khususnya ulama banyak. Kita ini sudah termasuk kategori mukallaf. Sudah balik, berakal. Tidak berakal kalau kita nih. Kemudian sampai dakwah kepada kita. Kita tidak buta, kita tidak tuli. Kalau kita buta, tidak tuli, masih wajib. Kalau kita tuli, tidak buta, masih wajib. Yang tidak wajib itu dia buta, dia tuli. Dapat dari mana informasi? Tidak tahu kita tentang mandi wajib. Rukun mandi wajib kita tidak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Rukun mandi wajib 2. Pertama niat, yang kedua takmimul badan bil ma'. Hendak meratakan air ke seluruh tubuh. Lagi ada pelajaran khusus. Kemudian syarat sahnya yang kedua suci itu dari hadas kecil. Apa? Berwudu. Jika wudu kita saat ini, tahu bagaimana yang wajib, bagaimana yang sunnah. Tahu yang mana rukun-rukun wudu, yang mana sunnah-sunnah wudu. Hati-hati kita. Di antara yang membatalkan wudu, menganggap sesuatu yang wajib sunnah. Misal, dia ngomong tangan ini sunnah katanya, batal wudunya langsung. Karena tangan ini bagian daripada rukun yang wajib yang harus dibasuh. Enggak, rukun wudu ada 6. Nah. Rukun wudu ada 6. Pertama niat. Kapan niat itu? Yang kedua membasuh muka. Apa yang dinamakan muka itu? Berapa banyak kita jengok uang ketika membasuh muka, bagian daun telinga ini tidak kena, tidak sempurna, tidak sah solatnya. Tidak sah solatnya. Kemudian yang ketiga apa? Membasuh kedua tangan sampai siku. Jengok uang yang kalau kita jengok sebagian tempat, terutama hari Jumat, kita jengok kawan-kawan kita yang sebelah ketika wudu. Banyak di antara mereka ketika wudu apa? Sikunya tidak sampai air itu. Tidak kena sikunya. Sah dah wudunya? Tidak sah. Tidak sah. Apa yang dinamakan tangan di dalam fikih dijelaskan oleh ulama. Tangan itu seperti mana batasannya? Tangan orang tangan itu kalau kita dalam hukum wong maling, dalam hukum wong maling kan dikatakan kalau maling potong tangan. Mana yang dinamakan tangan? Kita nyangkut apa dipotong sampai siku ini habis tangannya. Kalau di dalam hukum orang mencuri, tangan itu ketika disuruh potong hukumnya, qisasnya apa? Bagian jari ini dulu dipotong sikok. Ada obat dia keluar misalkan dari ini, maling lagi, potong lagi jarinya. Bukan langsung tangan ini dipotong. Nah, tangan di dalam sholat dinamakan niat juga apa? Dari mulai ujung ini sampai siku. Ini namanya tangan juga. Subhanallah. Banyak penjelasannya. Ada. Kemudian mengusap bagian kepala sebagian. Kemudian yang terakhir apa? Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini yang rukunnya yang wajib. Telinga sunnah, kumur-kumur sunnah, istinsak sunnah. Enak. Kemudian meratakan bagian yang ada itu termasuk sunnah. 3 kali sunnah. Banyak sunnah-sunnah di dalam wudu. Ini wajib bagi kita untuk paham, untuk tahu. Saat ini berapa banyak dari kita yang menganggap itu sepele. Kalau ada majelis taklim bahas masalah itu, misalnya masjid ini, insya Allah kaki ada majelis, kita belajar dari awal bab tentang tanda-tanda balik, kemudian masuk ke bab toharo. Di sana di situ kaki dibahas tentang istinja. Ada yang komentar, belajar itu terus. Belajar itu pelajaran dulu. Nah, ini orang ketutup hatinya. Kenapa? Dia dewek tidak paham. Dia dewek tidak ngerti.
Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu ma'asyiral hadirin, hati-hati gitu. Banyak kita dapatkan di rumah-rumah kita orang tarikus sholat. Hati-hati dengan orang yang meninggalkan sholat. Satu orang yang meninggalkan sholat di rumah, maka malaikat rahmat tidak bakal masuk di rumah itu. Tidak akan pernah mendapatkan ketenangan rumah tersebut. Tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan rumah tersebut. Yang ada yang terjadi apa? Sebaliknya, kesengsaraan, ketidaknyamanan, kemudian apa? Kegaduhan. Kalau dalam rumah tersebut ada orang yang meninggalkan sholat, maka siap-siap rumah tersebut bakal dapat balak dan musibah. Kenapa? Malaikat rahmat tak masuk. Orang-orang di dalam itu hatinya keras. Apa tanda malaikat rahmat itu ada di rumah kita? Hati kita lembut. Kalau kita ada masalah, cepat kita ngatasinya dengan tenang. Tidak ada apa mengambil keputusan yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati orang yang meninggalkan salat. Termasuk minal kabair, dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah adalah orang meninggalkan salat. Kita tahu orang berzina itu dosa besar tak? Dosa besar. Kita tahu orang membunuh dosa besar tak? Dosa besar. Orang yang durhaka sama wong tua dosa besar tak? Dosa besar. Dan yang lain sebagainya daripada dosa-dosa besar. Kesemuanya itu tidak bisa menyaingi dosa besarnya orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan paling banyaknya manusia yang di akhir hidupnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah tanpa membawa iman adalah orang yang meninggalkan sholat. Jangan dianggap sepele gitu. Makanya jengok, tegur, marahi anak kita kalau dia tak galak sholat. Keras kita harus terhadap hal seperti ini. Jangan sampai kita lalai. Itu yang kedua. Masih ada dua lagi. Yang ketiga kata beliau, banyak sekarang ini didapatkan di rumah-rumah kita sudah tidak ada lagi orang alim. Apa itu? Yashrabul khamr. Orang yang minum minuman keras. Kalau yang minum minuman keras itu mungkin tak kita dapatkan lagi lah, jarang. Apa sekarang? Narkoba. Hampir di setiap rumah-rumah umat Islam yang saat ini, yang mereka tidak punya benteng agama, anak-anak mereka apa? Terkontaminasi dengan pergaulan bebas. Dibawanya ke rumah, hancur rumah yang ada, hancur rumah tangga tersebut. Tengok orang-orang yang sudah kecanduan dengan narkoba, yang hancur bukan mereka sendiri. Remaja-remaja yang saat ini kecanduan dengan narkoba, yang hancur bukan mereka sendiri. Tapi apa? Keluarganya melok hancur, wong tuanya melok susah, harta bapak ibunya habis, masa depan anaknya hancur. Tengok sekarang ini sudah masuk ke rumah-rumah umat Islam akibat pergaulan bebas yang sebab karena memang tidak ada benteng agama di dalam mereka. Kawan yang tidak benar tidak bisa dibedakan mana yang harus mereka kawani dan mereka jauhi. Narkoba, na'udzubillah min dzalik. Sudah sulit saat ini kita bendung. Bagaimana kita bisa mencegah anak-anak kita? Agamalah menjadi modal utama. Yashrabul khamr, atau yang saat ini kita kenal dengan narkoba, sudah bebas. Dan itu adalah propaganda orang-orang di luar Islam untuk apa? Menghancurkan remaja-remaja kita. Hancur masa depan mereka. Kita tengok sekarang nih yang isi penjara tuh, kayak mana? Banyak budak-budak yang tanggung masih. Apa sebabnya? Narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Hancur. Yang terakhir kata beliau, tidak didapatkan sekarang ini rumah-rumah daripada umat Islam, orang-orang alim, melainkan di dalam rumah tersebut banyak orang yang omong kosong. Di kita sekarangnya apa? Besak kelakar. Banyak omong kosong. Sebab apa? Media sosial yang kita tengok saat ini. Apa yang dia tengok selalu dia komentari. Yang kadang-kadang itu tidak manfaat untuk dia. Apa yang terjadi kita tengok sekarang ini, zaman yang luar biasa saat ini, semua bisa kita tengok di HP kita. Kita komentari, bahkan kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak baik daripada mulut kita. Ada mungkin melaknat, ada yang mungkin sambil menyumpah atau mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Ini yang terjadi saat ini.
Padahal kalau dia gunakan waktunya yang di rumah tersebut, daripada dia mengeluarkan perkataan yang baik, yang tidak baik, maaf, dia bisa gunakan untuk apa? Al-Quran dia baca di rumahnya. Salawat, zikir, lebih manfaat. Kita tengok pembandingnya sekarang ini yang ada di kita masing-masing. Kita tidak menafik lah. Hampir semua kita punya HP. Kita bandingkan saat ini HP yang kita pegang dengan Al-Quran yang ada di rumah kita. Mana yang paling lama kita pegang? Mana yang paling lama kita tengok? HP. Al-Quran sampai berdebu di rumah kita. Al-Quran sampai tidak tertengok lagi di rumah kita. Asing sudah Al-Quran. Kita kalau sudah di HP berjam-jam, kadang-kadang 3 jam, kadang-kadang 4 jam. Kadang-kadang lupa dengan waktu solat, kadang-kadang lupa dengan hal-hal yang baik. Kadang-kadang anak-anak kita yang saat ini remaja, ketika dipanggil orang tuanya tidak dengar. Kadang-kadang keluar ucapan yang tidak baik daripada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang terjadi saat ini. Jarang kita dengarkan di rumah kita apa? Al-Quran dibacakan. Jarang kita dengar. Kalau kami dulu kadang lewat di kampung kami, dan alhamdulillah sekarang masih ada bu. Setiap maghrib isya ada baca rotib. Baca rotib, ada orang tua yang ngajari anaknya ngaji. Saat ini sudah hilang itu. Kenapa? Nonton TV, tengok HP, saling kelakar sana sini yang tidak ada manfaat. Terbuang habis waktunya. Tidaklah berganti hari kecuali bertambah kebodohan yang ada pada dirinya. Tambah jauh dengan agama, tambah jauh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang tua lupa. Kalau sudah dengan HP-nya, lupa dengan anaknya. Nah, kau tadi sudah solat zuhur belum? Nah, kau tadi sudah solat asar belum? Nah, kau tadi sudah baca Quran belum? Lupa kita sebagai orang tua. Kenapa? Kita sibuk sudah masing-masing dengan HP kita. Tengok, kalau dulu, kalau kita semeja atau kita duduk berbarengan sama orang tua kita, kelakar gitu. Kadang-kadang orang tua kita unjuk nasihat sama kita. Sekarang tengok, duduknya berdekatan, tapi cak saling bermusuhan. Nah, pegang HP masing-masing. Tak saling tegur. Tak saling sapa satu sama lain. Ya Allah, ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita. Makanya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Habib Muhammad tadi itu sudah terjadi di tengah-tengah rumah kita. Maka oleh karena itu kita berharap dengan spirit yang ada di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yuk kembali tumbuhkan semangat di dalam diri kita untuk belajar, untuk kenal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi belum kenal tentang syariat salat, yuk belajar. Perlahan kita belajar, mulai dari tentang bab taharah tadi, kemudian masuk ke bab istinja'nya, kemudian masuk ke bab-bab yang lain, biar kita ngerasa penikmat di dalam salat kita. As-salat mi'rajul mu'minin, kata Nabi. Salat itu mi'rajnya seorang mukmin kepada Allah. Ketemu kita sama Allah bagaimana caranya? Dengan salat kita. Lah 60 tahun, sudah 50 tahun, 40 tahun, sampai saat ini tidak khusyuk salat kita. Tidak ngerasakan lezat di dalam salat. Allahu Akbar. Ada tak getaran di dalam hati kita? Ada tak rasa keagungan kita sama Allah? Kadang-kadang kita salat Allahu Akbar, tidak ingat sama Allah. Salat itu doa. Salat itu doa. Di dalam doa adalah di antaranya doa iftitah yang kita baca. Kita kadang-kadang banyak ninggalkan doa iftitah di dalam salat. Padahal itu kalau kita tahu maknanya bisa menghadirkan khusyuk di dalam salat kita. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku, aku hadapkan hatiku di hadapanmu ya Allah. Tahu kita harus maknanya. Pada saat kita baca Fatihah, selain kita setelah memuji Allah, ada doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami memohon, kami menyembah. Iyyaka na'budu, kami menyembahmu ya Allah, dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ada doa di dalam salat itu. Sampai sekarang tidak kita ngerasakan nikmat di dalam salat itu.
Sudah sekian puluh tahun, kapan lagi kita nak mengubah keadaan diri kita? Maulid sudah sering kita hadiri, peringatan hari besar sudah sering kita hadiri, namun tidak mengubah keadaan diri kita lebih baik, maka adalah satu kerugian yang besar yang kita alami. Oleh karena itu, kesempatan ini kami mengajak diri kami, kita semua yang hadir, yuk yang tadi belum kenal dengan syariat Nabi, yuk belajar sama-sama. Masjid yang mulia ini, masjid yang agung ini akan tidak nampak keagungannya kalau di dalamnya tidak ada majelis ta'lim. Kalau di dalamnya tidak ada majelis ilmu, kita solat, kita melakukan ibadah yang lain, kalau tanpa didasari dengan ilmu, la tuqbalu mardudatun, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, selain kita memang ada punya ghirah di dalam majelis ilmu, maka hendaklah kita mulai perhatian dengan apa? Dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita singgung sunnah-sunnah di dalam masjid. Ketika masuk masjid, ketika keluar masjid, jangan lupa keluar kaki kiri. Balik dari sini, perhatikan keluarnya. Keluar kaki kiri, mulai dari tangga kaki kiri. Kaki kiri kita turun. Nah, itu sunnah Nabi. Baca doa. Kalau tadi kita masuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Kalau keluar, Allahumma iftah li abwaba bifadlik. Tadi rahmatik ubah dengan bifadlik. Ini doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di rumah kita ada 3 sunnah yang jangan kita tinggalkan. Bisa jadi sebab 3 sunnah ini kita bisa melakukan sunnah-sunnah yang lain. Apa itu? Yang pertama, sunnah kita ketika akan tidur dan bangun tidur. Sunnah ketika tidur itu ada sunnah Nabi. Ketika kita tidak mampu menghadap kiblat, usahakan untuk menghadap sebelah kanan. Oh, di sinilah ada sunnah Nabi, menghadap sebelah kanan. Baca doa, jangan lupa baca doa. Banyak tuntunan yang diajarkan, minimal baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kalau kita tidak tahu, mungkin tidurnya kita malam ini tidur kita yang terakhir. Dengan namamu ya Allah kami hidup, dan dengan namamu ya Allah kami mati. Bisa jadi di malam terakhir kita. Mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah umur kita, insyaallah, amin. Kemudian bangun tidur. Setiap kita ni tidak ada yang tidak tidur. Hampir setiap hari kita tidur. Ada sunnah Nabi SAW di dalamnya. Bangun tidur minimal mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Sunnah masuk kamar mandi. Ada di antara kita yang sehari tidak masuk kamar mandi. Masuk kita kamar mandi. Ada sunnah Nabi di situ. Masuk kaki kiri, kemudian disunahkan nutup kepala. Ada yang belum tahu, masuk kamar mandi itu disunahkan nutup kepala. Buka di kitab Bidayatul Hidayah. Pakai peci boleh, pakai anduk boleh. Seandainya kita tidak mau memiliki sesuatu, pakai tangan. Kenapa faedahnya? Setiap pintu nak masuk ke kamar mandi itu ada jin yang nunggunya. Orang yang tidak pakai tutup kepala itu ubun-ubunnya ditiup oleh jin. Sehingga apa yang terjadi? Itulah lama-lama juga kamar mandi melakukan sesuatu yang makruh. Contohnya apa? Ada orang BAB merokok, ada orang BAB baca koran, ada orang BAB sekarang koran tidak berlaku lagi, buka HP. Ini makruh hukumnya. Yang ladas gino, dibuat kamar mandi bagus-bagus, hilang sunnah Nabi. Masuk kaki kiri baca doa. Ketika istinja ada doa. Keluar kamar mandi juga ada doa. Keluar kamar mandi tutup lagi kepala kita. Ustaz, kalau nak mandi cak mana? Buka kalau nak mandi. Habis mandi pakai lagi. Keluar baca doa, ghufranak ya Allah. Itu yang kedua, jangan tinggalkan. Sampai dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, di antara makamku kata beliau, naik derajatnya di sisi Allah. Ada sebab di antaranya apa? Beliau tidak pernah meninggalkan sunnah di dalam keluar masuk kamar mandi. Naik derajatnya. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, apa itu? Makan dan minum. Setiap kita ada yang tidak makan sehari. Makan kalau gitu. Saat ini kita makan, saat ini kita minum. Ada sunnah Nabi di dalamnya. Apa? Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri. Kemudian kita makan duduk, minum duduk, ucapkan doa bismillah, setelahnya ucapkan alhamdulillah. Ini yang sudah banyak ditinggalkan di rumah-rumah kita. Anak kita kadang-kadang minum tangan kiri, tak ditegur oleh orang tuanya.
Anak kita kalau makannya tegak, tidak ditegur sama orang tuanya. Anak kita kadang-kadang tidak baca bismillah, tidak ditegur sama orang tuanya. Kapan lagi kita nak nyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Tiga ini jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ikat diri kita dengan Nabi Muhammad, ikat diri kita dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab seseorang itu cinta kepada Nabi melainkan dia menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia kelak nanti di dalam surga, kelak di dalam surganya Allah, dia akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Minta maaf tidak bisa nepati janji sampai subuh tadi. Enggak, caknya cukuplah. Agak lama kalau nak sampai subuh tadi, tapi tidak mungkin itu, mustahil ya. Itu sekedar intermezzo di wong ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat buat diri kami dan antum yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan memiliki semangat yang baru, memiliki girah di dalam hati kita untuk mempelajari daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk dekat dengan ulama, untuk dekat dengan orang-orang yang menjadi pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan pernah jauh daripada ulama, jangan pernah jauh daripada orang-orang soleh, karena sebab kita dekat sama mereka, maka Allah akan angkat bala dan musibah di tengah-tengah kita. Allah akan angkat kebodohan di dalam diri kita sebab kita dekat dengan mereka. Allah akan selamatkan kita di dunia, Allah akan selamatkan kita nanti di dalam kubur, dan tentu Allah akan selamatkan kita di saat kita di padang mahsyar mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, yang mungkin menyinggung dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan, ini yang kami harapkan bisa menjadi oleh-oleh kita ketika kita nanti balik ke rumah kita masing-masing. Langsung tutup dengan doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.